We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Uni Nuraini Caniago, seorang duta damai Sumatera Barat. Uni, selamat siang. Selamat siang. Apa itu duta damai, Uni? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutoyo atas undangannya di platform Bapak. Saya senang sekali. Semoga saya bisa berbagi dan apa yang saya bagikan nanti bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan semoga suara saya terdengaran kayak gitu. Mohon maaf atas salah teknikan tadi kayak gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Nuraini. Saya kegiatannya sehari-hari seorang pengajar di salah satu kampus di Sumatera Barat. Dan juga saya merupakan koordinator blogger dari Duta Damai Sumatera Barat itu sendiri. Nah, seperti yang dipertanyakan oleh Pak Sutoyo tadi, bahwa Duta Damai itu apa sih? Kayak gitu. Jadi Duta Damai itu adalah penggerak relawan penggerak perdamaian yang dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di berbagai daerah kayak gitu. Jadi Duta Damai ini itu di bawah naungannya BNPT kayak gitu. Jadi kita itu Duta Damai itu sudah ada di seluruh Indonesia. Sampai hari ini itu sudah ada di 13 provinsi di seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi Duta Damai ini memang visi misinya adalah menebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan toleransi, pesan-pesan konten-konten positif di media sosial kayak gitu. Jadi memang Duta Damai ini berdirinya itu sejak tahun 2016, tapi khusus untuk Sumatera Barat sendiri itu didirikan pada tahun 2017 kayak gitu. Jadi memang kita itu dibentuk oleh BNPT di bawah monitoringnya oleh PMD atau Pusat Media Damai, yang menjaring anak-anak muda dari berbagai penjuru Indonesia untuk bersinergi satu sama lain menyebarkan pesan-pesan perdamaian di media sosial. Memang Duta Damai ini itu kerja utamanya adalah via online kayak gitu. Jadi di mana kita menyebarkan pesan-pesan perdamaian itu mengcounter narasi-narasi intoleransi, ekstremisme, radikalisme ataupun aksi-aksi terorisme yang ada di media maya kayak gitu. Jadi kita memang konsennya ke sana kayak gitu. Gimana kita anak-anak muda ini menyebarkan pesan-pesan dan konten-konten perdamaian itu di media sosial kayak gitu. Kenapa targetnya anak muda? Karena memang untuk media sosial hari ini tuh kita tahu bahwa pengguna media sosial hari ini tuh adalah sebagian besar anak muda kayak gitu. Dan anak muda dengan media sosial yang serba canggih hari ini tuh dengan perkembangannya yang luar biasa itu juga salah satu bisa menguntungkan sekaligus bisa memberikan dampak yang negatif kayak gitu kalau anak muda tidak mampu memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang bijak kayak gitu. Nah, kita tahu juga bahwa paham-paham radikalisme ataupun oknum-oknum penjaring terorisme itu juga sudah beralih tempat atau beralih wadah kayak gitu. Sekarang itu tidak lagi dengan cara-cara yang offline, tetapi sudah menjamur ke dunia online, yaitu adalah media sosial kayak gitu. Dan anak muda
yang hari ini itu semangatnya adalah semangat semangat apa ya, ingin tahunya itu tinggi kayak gitu. Dan semangat ingin tahunya yang tinggi itu kalau tidak dibentengi dengan literasi yang mumpuni, bisa-bisa mereka terpapar oleh paham-paham radikalisme yang akhirnya berujung kepada uh, sikap-sikap terorisme nantinya gitu. Nah, kita di sini di Duta Damai ini untuk memberikan pemahaman yang seperti itu kepada anak-anak muda bahwa kita harus bijak di dalam bermedia sosial kayak gitu, harus bijak menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, terutama adalah di bidang internet kayak gitu. Dan memang kalau untuk Duta Damai itu sendiri tidak hanya bergerak di media di dunia maya, tapi kita juga bergerak di offline kayak gitu. Di antaranya kita juga bersinergi dengan berbagai pihak-pihak kepemerintahan sesuai dengan regional masing-masing. Dan selain itu juga kita mengadakan semacam edukasi dengan cara ghost to school dan juga sampai kepada tingkat-tingkat yang kampus kayak gitu atau universitas kayak gitu, di mana kita di sini memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa harus mampu menjadi anak muda yang bijak bermedia sosial kayak gitu. Itu sih dari visi misi dari Duta Damai itu sendiri secara umum kayak gitu. Nah, kalau di Duta Damai itu sendiri terbagi dalam 3 divisi Pak, gitu. Ada divisi browser, ada divisi IT dan juga ada divisi DKP gitu. Jadi kita memang menyebarkan pesan-pesan konten-konten positif itu sesuai dengan keahlian yang kita miliki masing-masing, seperti yang yang ada yang terbagi ke dalam 3 divisi itu tadi kayak gitu. Jadi memang kita itu concernnya adalah paling utama adalah dunia maya. Jadi sasaran kita adalah dunia maya kayak gitu. Nah, Duta Damai itu berarti satu provinsi, satu Duta Damai begitu? Iya, satu provinsi itu satu Duta Damai. Jadi di seluruh Indonesia itu kita punya sampai hari ini itu Duta Damai sudah ada di 13 provinsi, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Jabar, ada di NTB dan ada di Sumatera Barat kayak gitu. Dan sampai hari ini tuh Duta Damai itu sudah menyebar ke 13 provinsi di seluruh Indonesia. Di masing-masing provinsi satu Duta Damai kayak gitu. Satu provinsi kayak gitu. Oke. Nah, Uni, apakah pernah menemui hal-hal kesulitan dalam menjelaskan tentang radikalisme, terorisme dan sebagainya kepada kalangan kalangan anak remaja atau pemuda-pemuda gitu? Iya, kalau untuk saya pribadi dan khususnya untuk Sumatera Barat itu sendiri, karena memang kadar-kadar pemahaman itu pasti berbeda di setiap daerah atau setiap provinsinya kayak gitu. Tergantung setiap provinsi itu, kalau anggaplah di provinsinya itu mayoritas kayak gitu, mayoritas yang masyarakatnya adalah, kalau untuk Sumatera Barat sendiri kan masyarakatnya masih berpegang sekali dengan salah satu falsafah, itu ada basadi syarat basadi kitabullah itu kayak gitu. Jadi memang untuk menyebarkan paham-paham edukasi-edukasi yang seperti itu, gimana sih kita caranya mengenal radikalisme, gimana caranya kita mengantisipasi agar paham-paham radikalisme itu tidak menjamur di kalangan masyarakat. Memang tidak mudah gitu, karena memang anak muda hari ini itu lebih menghabiskan waktu itu kan memang di media sosial kayak gitu, dan mereka itu terkadang pengennya segala sesuatunya itu instan kayak gitu kan. Jadi harus dulu benar nggak ya info yang didapatkan kayak gitu kan, benar nggak ya sih informasi yang diperolehnya itu kayak gitu, tanpa mau melihat lebih jauh. Terkadang mereka bisa saja terprovokasi dengan berita-berita yang yang akhirnya memecah belah perbedaan kayak gitu. Karena memang kan kita tahu bahwa Indonesia itu tidak satu agama saja, tapi terdiri dari berbagai
agama, suku, ras, bahasa dan sebagainya kayak gitu. Dan untuk memberikan pemahaman seperti itu memang butuh waktu, memberikan edukasi step by step kepada anak-anak muda di masing-masing regional kayak gitu. Kalau untuk Sumatera Barat sendiri karena memang masyarakatnya masih homogen kayak gitu, jadi kalaupun ada yang berbeda itu tidak banyak kayak gitu, tidak banyak kayak gitu kan. Jadi memang kita butuh apa namanya pekerjaan yang lebih lagi kayak gitu untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda khusus untuk Sumatera Barat sendiri kayak gitu. Tapi walaupun gitu untuk Sumatera Barat memang apa namanya berbagai organisasi yang berjalan ataupun memiliki visi-visi yang sama dengan Duta Damai itu sudah banyak, ada semacam pemuda lintas agama kayak gitu kan. Jadi kita bersinergi juga dengan teman-teman yang yang apa namanya berada di organisasi dengan organisasi seperti itu, sehingga kita sama-sama bekerja, sama-sama bersinergi untuk memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda yang ada di lingkungan kita kayak gitu, bahwa kita ini beragam. Gimana caranya kita memberikan apa namanya agar bisa menjadi anak muda yang bijak di dalam memahami segala sesuatu kayak gitu, agar kita bisa menjadi anak muda yang jangan termakan dengan isu-isu yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi memang untuk mengedukasi itu butuh step dan perjuangan yang lumayan juga sih Pak kayak gitu kalau untuk kita sendiri kayak gitu. Dan memang tidak 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 dengan instan, butuh waktu kayak gitu. Tapi kita tetap menyuarakan perdamaian itu baik secara online maupun offline di masing-masing regional kita kayak gitu. Karena memang kita butuh itu kayak gitu untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda kayak gitu. Nah itu sih Pak kalau untuk regional Sumatera Barat sendiri. Karena memang per regional itu apa ya kondisi masyarakatnya berbeda-beda kayak gitu. Tergantung daerahnya masing-masing. Kayak gitu. Oke, tergantung daerahnya masing-masing. Saya ke foto ya. Ini sebuah foto yang berbicara cukup banyak. Nah, ketika kita bisa saling membantu, bergotong royong antara sesama, tanpa mempertanyakan apa agamanya, bukankah itu sebuah kedamaian yang perlu kita lestarikan? Nah, tetapi bagaimana Anda menanggapi intoleransi yang masih ada, Uni? Apakah suatu kewajaran atau fenomena yang luar biasa sebetulnya? Silakan. Oke, baik Pak. Ini foto foto kita kemarin pas penyambutan Imlek bulan lalu kalau nggak salah saya. Iya bulan lalu. Jadi ini kita fotonya di salah satu wihara di Kota Padang kayak gitu. Jadi kita di sini itu membantu teman-teman dari wihara dan kita membantu teman-teman di sana memasang lampion, dan itu kita dari berbagai komunitas, ada dari Duta Damai, ada dari Pelita, ada dari NU dan juga yang lainnya kayak gitu. Jadi dari pemuda NU maksudnya, dari pemuda NU yang bagiannya Sumatera Barat. Nah, memang kalau berbicara intoleransi yang ada di Sumatera Barat, bukan di Sumatera Barat aja ya, di seluruh Indonesia itu sebenarnya di seluruh dunia itu kan di seluruh negara itu maksudnya memiliki apa ya kasus-kasus intoleransi yang hingga hari ini tuh masih saja berkembang kayak gitu, dan tidak terkecuali di Indonesia sendiri kasus-kasus intoleransi itu ya masih saja lestari hingga hari ini kayak gitu kan. Tapi apa ya intoleransi ini sebenarnya kalau kita melihat dari apa fenomena-fenomena yang ada itu kan beberapa kasus yang terbaru adalah kemarin itu kalau untuk Sumatera Barat adalah pelarangan jilbab bukan kewajiban jilbab kayak gitu bagi mahasiswa non muslim kemarin yang juga viral kayak gitu di salah satu SMK di Kota Padang kayak gitu. Dan kalau untuk daerah lain seperti Makassar kemarin adanya pemboman di Gereja Katedral Makassar kayak gitu. Dan tentu ini bukan satu kali dua kali kasus seperti ini terjadi, dan kasus seperti ini terjadi di berbagai daerah kayak gitu. Apalagi kalau untuk pemaksaan jilbab itu atau kewajiban jilbab bagi siswa dan siswi non muslim itu sebenarnya tidak tidak terjadi hanya kemarin saja kayak gitu, bukan yang viral kemarin aja kayak gitu. Karena memang namun kenapa yang kemarin itu viral? Karena memang yang mampu bersuara, yang mau bersuara itulah
mereka kayak gitu, sehingga kasusnya muncul ke publik dan mereka mau menyuarakan ketidaksenangan mereka atau ketika kebebasan mereka beragama dan berkeyakinan itu dihalangi kayak gitu atau dicekal dengan cara seperti itu atau dipaksakan gitu. Nah, berbicara kasus intoleransi untuk Indonesia itu sendiri seperti apa ya? Seperti membuat lingkaran setan kayak gitu yang tidak ada ujungnya loh kayak gitu. Dan memang untuk keluar dari lingkaran itu butuh waktu dan proses dan juga memberikan pemahaman yang luar biasa kepada masyarakat kita gitu. Karena ketika pemahaman itu tidak benar ataupun memahami satu dengan yang lain itu hanya setengah-setengah ataupun tidak adanya ruang publik itu, yang terjadi adalah kecurigaan. Yang akhirnya terjadi adalah berbagai macam kasus-kasus intoleransi gitu kan, ketika kita tidak mampu memahami yang berbeda itu dengan sesungguhnya gitu. Dan memang kasus intoleransi itu dari dulu hingga hari ini itu masih saja terjadi, apalagi kalau sudah berhubungan dengan agama gitu. Untuk Indonesia sendiri, kalau menyangkut agama itu isu yang sangat mudah sekali untuk memicu konflik gitu loh. Dan ketika agama sudah dijadikan sebagai bahan untuk kepentingan seseorang gitu kan, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, kasus intoleransi itu dengan mudah saja berkembang kayak gitu. Jadi memang seperti lingkaran setan loh seperti itu yang tidak ada ujungnya kayak gitu. Jadi memang bukan hal yang baru kayak gitu kan, tapi memang udah terjadi sejak dulu dan itu terus-terusan dipupuk kayak gitu loh. Bisa kita contoh kalau ketika Desember pasti adalah dekat-dekat dengan perayaan Natal kayak gitu kan. Nah, yang terjadi ya itu lagi kayak gitu kan. Dari sebelumnya juga seperti itu gitu. Tahun-tahun sebelumnya juga heboh dengan mungkin dengan pengucapan Natal kepada teman-teman yang berbeda kayak gitu kan, juga ataupun pelarangan atau tidak bolehnya memasuki rumah ibadah yang berbeda kayak gitu kan. Dan ini kan terus saja bergulir permasalahan itu aja kayak gitu loh. Jadi memang seperti itu, seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai kayak gitu loh. Jadi dari dulu hingga hari ini itu ya itu aja kayak gitu kan. Pokoknya kalau udah perihal isu agama itu sangat mudah deh untuk digoreng, apalagi untuk kepentingan politik dan ya sebagainya kayak gitu. Atau ya seperti itu sih kalau kita melihat kasus-kasus intoleransi di negeri ini. Sebenarnya kalau kita melihat keluar kan memang negara lain juga mengalami kasus yang sama kayak gitu. Gitu sih Pak kalau saya melihat intoleransi itu. Ya, tapi apa solusi yang bisa dikerjakan oleh duta damai yang tersebar di provinsi-provinsi ini? Iya, kalau solusi sampai hari ini kita tentu kalau untuk Sumatera Barat sendiri ya memang itu berbeda per regional, per provinsi kayak gitu. Kalau Jabar itu nanti permasalahannya lain lagi, tapi tetap kerja kita adalah langkah-langkah kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat kita dan terutama adalah kepada anak muda itu sendiri kayak gitu. Jadi pertama adalah membuka ruang publik kayak gitu, membuka ruang publik, membuka ruang temu antara yang beragam itu kayak gitu. Kita memang tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia itu adalah negara yang plural kayak gitu, negara yang penuh dengan kemajemukan kayak gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri kan memang Indonesia adalah negara yang unik. Kenapa? Karena memang perbedaan itu sudah niscaya loh dari Tuhan gitu. Dan memang ketika berbicara perbedaan kemajemukan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia beragam dan itu kita bisa mundur ke belakang gimana para founding father kita mendirikan bangsa ini juga dari latar belakang yang berbeda kayak gitu. Dan itu hanya dengan satu visi yaitu persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Tidak harus melihat mereka dari non muslim, mereka dari muslim, bukan itu yang diperlihatkan, tapi bagaimana kita sama-sama bersinergi
menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan bangsa itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau untuk solusi sebenarnya adalah kembali kepada pribadi itu masing-masing gitu. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing memahami agamanya secara utuh. Kalau dalam Islam itu adalah pahami agama secara kafah kayak gitu. Kalau agama dipahami hanya setengah-setengah, yang terjadi adalah kita memahaminya itu hanya kita paling benar dan orang lain salah gitu. Nah, ketika hal itu sering dipupuk atau semakin semakin disuburi, ya yang akan terjadi adalah kita menganggap orang lain yang berbeda itu ya tidak benar, kita lah yang paling benar. Nah itu yang harus kita hindari kayak gitu. Karena memang yang selanjutnya adalah membuka ruang temu tadi. Ketika ruang temu, ruang publik tidak kita sediakan dalam artian seperti ini. Kalau kita orang yang berbeda ini, baik anggaplah berbeda agama, kalau kita tidak pernah bertemu, pasti yang subur diingatan adalah prasangka. Oh ternyata non-muslim itu seperti ini ya. Oh ternyata muslim itu seperti ini ya. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah bertemu kayak gitu. Tidak pernah berdiskusi, tidak pernah bercerita agamamu gimana sih kayak gitu kan. Padahal kan kita tahu setiap agama itu mengajarkan kedamaian. Setiap agama itu mengajarkan cinta. Tidak ada agama yang mengajarkan harus perang kayak gitu. Tidak ada agama mengajarkan kekerasan kayak gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai penganut agama itu memahami agama itu secara benar, secara kafah, secara keseluruhan kayak gitu. Supaya kita bisa memahami satu dengan yang lain kayak gitu. Nah, yang kedua itu tadi ketika kita tidak membuka ruang temu, ruang publik itu yang terjadi adalah kita terus-terusan berprasangka yang tidak baik kepada orang-orang yang berbeda kayak gitu. Jadi bukalah ruang temu kayak gitu kan, buka ruang publik, saling berdiskusi dengan mereka yang berbeda supaya kita bisa memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Khususnya untuk Indonesia sendiri, memang kita berada di sebuah bangsa yang beragam, kayak gitu, dari suku, segi ras, bahasa, agama, dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk melestarikan dan untuk menjaga toleransi di antara sesama kita adalah dengan berlapang dada. Artinya memang kita harus ikhlas kayak gitu menerima perbedaan itu, dan kita juga harus saling memahami di antara yang berbeda itu kayak gitu supaya kita tidak menjadi orang yang saling menebar kebencian di antara sesama kayak gitu. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan orang, gimana kita mau menilai orang kayak gitu. Lalu begitu juga ketika kita menganggap non muslim itu kasar nih, atau muslim itu keras nih, atau Islam itu adalah agama yang teroris dan sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita belum pernah berdiskusi gitu. Jadi memang ruang temu itu penting. Dan yang kedua adalah kita harus mempunyai daya literasi yang mumpuni. Karena literasi ini penting gitu. Ketika kita tidak menguasai literasi, ya yang terjadi yaitu ada pemahaman-pemahaman yang tidak utuh kayak gitu, atau kesempitan dalam berpikir kayak gitu. Jadi memang ruang publik itu sangat penting sih untuk menjaga dan melestarikan toleransi itu sendiri di lingkungan yang beragam itu kayak gitu. Kalau itu sih Pak, kalau menurut saya. Oke. Uni, saya mau tanya yang sebelah sini, yang foto ini. Ini. Oh iya. Ya. Oke. Jujur saya baru kali ini bisa dekat dengan dan berkomunikasi baik dengan teman non-muslim. Ternyata teman-teman non-muslim itu tidak seperti saya bayangkan selama ini. Dulu saya selalu membayangkan teman-teman non-muslim itu keras dan lain-lain. Nah, perkataan ini sangat menarik sekali untuk banyak orang. Perkataan ini juga sering kita dengar dari yang non-muslim terhadap yang muslim. Missing link apa yang terjadi sebetulnya? Dan apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu dilakukan kita yang mempraktekkan banyak agama ini? Oke. Ya itu cerita dari saya sebelum waktu pandemi itu, karena saya waktu itu ngajarnya di Kota Bukit Tinggi. Jadi di Bukit Tinggi itu
kita itu juga membentuk komunitas semacam pelita atau pemuda lintas agama. Jadi kita mempertemukan berbagai anak muda dari berbagai lintas agama kayak gitu. Jadi awalnya memang untuk Bukit Tinggi waktu itu sebelum kita mengadakan atau membentuk pelita waktu itu di Bukit Tinggi, memang untuk akses antara anak muda yang berbeda itu jarang sekali kayak gitu. Jadi pas waktu kita mengadakan atau mendirikan atau membentuk pemuda lintas agama Kota Bukit Tinggi itu, jadi kita di sana awalnya cuma untuk ayo kita bersama-sama saling bertemu di antara teman-teman yang berbeda ini kayak gitu. Nah, sebelum corona itu, sebelum pandemi waktu itu, kita sering ngadain semacam camp, diskusi, dan itu kita undang dari berbagai lintas agama, kayak gitu, dari teman-teman berbeda agama, kayak gitu. Tujuan utamanya adalah bagaimana yang berbeda ini saling bertemu dulu, kayak gitu, saling berdiskusi dulu, kayak gitu, supaya tidak terus-terusan menyimpan prasangka yang tidak-tidak kepada yang berbeda gitu. Nah, memang waktu itu kita, saya dan teman-teman dari Pemuda Lintas Agama Kota Bukit Tinggi itu mengadakan camp perdamaian, dan waktu itu kita isi dengan berbagai diskusi yang juga melibatkan FKUB di Kota Bukit Tinggi waktu itu. Jadi ada salah satu peserta yang cerita, memang sebelumnya dia tidak pernah bertemu atau tidak pernah punya teman dari non-Muslim kayak gitu. Lalu dia pas ketemu dengan teman-teman yang berbeda itu, dia ceritakan pengalamannya. Jujur, saya baru kali ini loh punya teman, bertemu dengan teman non-Muslim, dan ternyata mereka tidak seperti yang saya bayangkan selama ini, katanya kayak gitu kan. Jadi saya pun merasa tertampar kayak gitu. Memang benar, karena sebelumnya itu saya juga adalah orang yang masih tertutup dengan yang namanya hal-hal perbedaan kayak gitu. Jadi ketika peserta ini mengungkapkan hal demikian, sekaligus terharu kayak gitu. Karena memang kenapa? Ya kita butuh bertemu untuk saling memahami itu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ini kenapa pemikiran-pemikiran itu terjadi, pemikiran yang menganggap orang lain itu yang berbeda itu kok kasar dan sebagainya, atau prasangka-prasangka yang tidak benar, adalah karena mereka, ya itu tadi, ruang publik tadi tidak dibuka kayak gitu, sehingga yang terjadi, yang muncul adalah prasangka-prasangka itu tadi kayak gitu. Jadi istilah seperti itu sih Pak yang terjadi, ruang temu itu tidak ada kayak gitu, ruang diskusi itu tidak dibentuk kayak gitu. Jadi yang ada hanyalah prasangka kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita memang harus memperbanyak ruang publik untuk saling diskusi sih kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita ini beragam. Nah, untuk memahami satu sama lain, kita benar-benar harus duduk bersama, berdiskusi bersama untuk bisa saling memahami kayak gitu. Jadi sejak ada peserta yang ngomong seperti itu, dan kita semakin yakin bahwa kita dari berbagai duta damai ataupun dari teman-teman yang bergelut di komunitas pemuda lintas agama itu, semakin mantap bahwa kita memang harus memperbanyak ruang-ruang seperti ini agar kita tidak saling berprasangka jelek ataupun memiliki pemikiran-pemikiran yang belum benar kalau kita belum bisa berdiskusi dengan yang berbeda kayak gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan ini penting dan sangat perlu untuk mengedukasi teman-teman yang berbeda, apalagi generasi muda kayak gitu. Dan saya rasa untuk berbagai daerah itu juga perlu ruang-ruang seperti itu untuk mempertemukan anak-anak mudanya dari lintas agama kayak gitu, supaya bisa mengikis yang namanya prasangka yang tidak baik itulah terhadap teman-teman yang berbeda kayak gitu. Dan usaha ini sangat penting sih kalau menurut saya, dan memang ini adalah satu-satunya yang paling utama sih kalau menurut saya. Memang yang paling utama adalah membuka ruang publik supaya kita bisa mengerti satu sama lain, memahami agama satu sama lain, memahami gimana sih kita sebagai warga negara itu untuk menjaga keutuhan bangsa itu kayak gitu. Ya, kita kembali lagi kepada
apa namanya, simbol negara kita Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Kita berbeda, tetapi di dalam perbedaan itu kita satu kayak gitu. Ya, itu adalah Indonesia, aku, kau, dan kita itu adalah Indonesia loh kayak gitu. Jadi memang ya itu ruang publik itu penting kayak gitu. Oke, Uni. Satu lagi pertanyaan, soalnya waktunya mau habis. Oh iya. Apa yang Anda suka dengan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif? Oh iya. Ya, bagaimana pemikiran itu mempengaruhi kegiatan-kegiatan Anda? Silakan. Oke, baik. Kalau Buya Syafi'i Ma'arif itu ya karena memang tesis saya tentang Buya Syafi'i Ma'arif yaitu tentang humanismenya Buya Syafi'i Ma'arif kayak gitu. Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah salah satu tokoh Muslim Indonesia yang memang sangat lantang menyuarakan apa namanya toleransi kayak gitu. Jadi beliau ini adalah tokoh, beliau tuh juga dari Sumatera Barat itu. Beliau itu tokoh dari Sumatera Barat juga, tepatnya di Sijunjung Sempet Kudus kayak gitu. Nah, memang apa namanya kasus beliau itu mencuat ketika adanya permasalahan surah Al-Maidah yang waktu itu kayak gitu. Nah, beliau ini adalah apa ya? Kalau dari segi umur beliau memang tidak muda lagi, tapi dari segi spirit beliau, semangat beliau ini untuk saya pribadi beliau itu adalah tokoh sekaligus guru bangsa yang selalu memberikan apa ya contoh dan pendidikan yang bagus ataupun apa namanya pemahaman yang bagus kalau menurut saya perihal toleransi. Karena selain dari beliau, kalau untuk sekarang kita tahu bahwa Buya Syafi'i Ma'arif itu terkenal dengan 3 pendekar dari Chicago karena beliau punya teman seperti Cak Nur yang juga salah satu dari ketiga pendekar itu gitu. Jadi pemikiran-pemikiran beliau ini yang selalu beliau ini adalah seorang muslim yang taat kayak gitu. Tapi beliau tidak apa namanya tidak ada yang namanya bahwa saya lah yang paling benar sebagai orang muslim, tidak gitu. Tapi beliau, ayo kita sama-sama menerapkan nilai-nilai keislaman yang secara universal itu kepada masyarakat yang beragam ini kayak gitu, saling berlapang dada. Dan beliau itu selalu mencontohkan dan selalu lantang untuk menyuarakan toleransi itu kayak gitu. Jadi memang tidak hanya melalui apa namanya tindakan-tindakan beliau, tapi juga melalui berbagai karya-karya beliau gitu. Dan saya adalah salah satu orang yang sebelum bertemu dan bersentuhan dengan buku-buku beliau itu, saya juga orang yang pemikirannya itu juga tertutup waktu itu gitu. Dan saya adalah karena memang saya berasal dari keluarga yang agamis kayak gitu, dan dari kecil itu menempuh pendidikan sekolah sampai S1 itu ya berada di lingkungan yang muslim aja kayak gitu, nggak ada yang berbeda dan memang tidak bersentuhan langsung. Jadi memang untuk apa ya pemahaman keagamaan yang terbuka itu belum ada waktu itu. Nah sampailah akhirnya saya buku-buku beliau itu saya pelajari dan akhirnya saya bisa berdiskusi langsung bersama beliau di waktu itu di perumahan beliau. Waktu itu saya bertemu beliau di sana. Di situ beliau selalu menekankan bahwa kita, kata beliau seperti ini, kamu sebagai anak muda harus menerapkan keadilan atau harus menjunjung tinggi keadilan di apa namanya di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki hak yang sama. Apalagi kalau untuk Indonesia itu dia mengakui 6 agama besar kayak gitu loh. Dan setiap orang apa namanya undang-undang juga udah mengatur hal demikian gitu. Jadi undang-undang saja memberikan hak gitu untuk berkeyakinan dan beragama. Nah, kita harus menerapkan itu seadil-adilnya. Kita tidak melihat segala sesuatu itu dari kamu minoritas nih, kamu mayoritas, enggak gitu. Tapi kita adalah Indonesia gitu kan. Kita adalah manusia gitu. Kita adalah bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi kita berhak dengan hak yang sama kayak gitu kan. Jadi kalaupun kita berbeda dengan pendapat orang lain, tapi kita juga harus menghargai perbedaan orang lain kayak gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain harus mengikut apa yang kita mau. Dan beliau itu selalu apa namanya menjaga persaudaraan secara universal atau persaudaraan universal itu tadi. Jadi tidak apa namanya ketika kita mau berkomunikasi, bersaudara, berteman, tidak hanya melihat bahwa saya harus berteman dengan orang-orang muslim saja, tidak, tapi kita harus berteman dengan semua orang gitu. Jadi memang beliau ini
selalu memanusiakan manusia tanpa harus mempertanyakan agamanya apa loh kayak gitu. Jadi beliau ini memang sangat apa ya? Kalau bagi saya sendiri sangat mempengaruhi sekali pemikiran saya tentang bagaimana memahami pluralisme itu sendiri, kayak gitu. Bagaimana memahami kemajemukan yang ada di Indonesia itu sendiri, kayak gitu. Jadi apa ya? Sedikit banyaknya sangat berpengaruh bagi saya pemikiran beliau itu hingga hari ini, kayak gitu. Karena memang ketika kita tidak bisa memahami orang lain yang berbeda, jangankan untuk memahami yang berbeda, kayak gitu. Ketika kita belum bisa memahami perbedaan pendapat dari teman kita yang seagama saja, maka kita belum bisa dikatakan orang yang berdamai atau mampu menebarkan perdamaian gitu. Jadi memang ada apa ya? Saya tuh selalu mengingat apa yang dipopulerkan oleh Buya Syafi'i adalah jangan terlalu terfokus kepada simbol-simbol keagamaan kayak gitu. Jadi kita itu jangan terlalu fokus dengan simbol-simbol keagamaan, tetapi bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai agama itu secara universal dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tanpa mempertanyakan agamanya apa loh kayak gitu. Nah itu tadi seperti yang saya bilang adalah ketika kita mampu berbuat baik kepada siapa saja, ya Tuhan tidak mempertanyakan agamamu apa kayak gitu. Jadi memang beliau itu selalu mengatakan bahwa kalau dalam Islam, berislamlah seperti garam yang tidak terlihat tapi terasa kayak gitu. Jangan seperti gincu yang merah merekah tapi tidak terasa kayak gitu. Jadi begitu juga ketika kita menghadapi keberagaman itu kayak gitu. Itu sih Pak kalau saya kayak gitu. Itu sedikit pengalaman saya mengenai Buya Syafi'i Ma'arif, dan sampai akhirnya saya itu juga neliti tentang beliau, berdiskusi tentang beliau, dan akhirnya saya juga kemarin itu di ulang tahun beliau yang keberapa 85, karena sebentar lagi beliau juga ulang tahun 86, kita itu nulis buku tentang merawat pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif di dalam rangka 85 tahun beliau gitu. Ini ada pesan dari Pak Paul Medan. Mantap. Uni Nuraini, perjuangan Uni mantap bisa menghilangkan stigma intoleransi yang ada di Sumatera Barat katanya. Masih berjuang Pak, masih dalam proses untuk terus menebarkan itu, belum seutuhnya dan belum semuanya menerima gimana sih kita harus bersikap dengan teman-teman yang berbeda itu kayak gitu. Dan untuk lingkungan saya sendiri, saya pernah sangat ditentang oleh keluarga saya sendiri karena saya berteman dengan teman-teman non muslim kayak gitu. Karena saya sering ngadain acara dengan teman-teman non muslim kayak gitu, dan itu saya ngerasa sendiri kayak gitu kan, orang tua saya sendiri nentang saya kayak gitu kan, kakak ini udah kafir nih karena berteman dengan non muslim, dan kakak ini udah seolah-olah selalu membela non muslim, tahu nggak hukumnya gimana dan seperti apanya gitu. Jadi memang nggak mudah sih sebenarnya. Itu pengalaman saya, pengalaman pahit juga sih kalau menurut saya gitu. Tapi ya udah, kalau nggak kita yang memulai untuk memberikan pemahaman bagaimana bersikap toleran kepada sesama yang berbeda itu siapa lagi loh kayak gitu, dan kita harus memulai dari sekarang walaupun prosesnya tidaklah mudah kayak gitu. Karena memang masyarakatnya itu kalau untuk Sumatera Barat masih homogen. Kalaupun ada yang berbeda hanya tidak banyak jumlahnya kayak gitu. Kalau untuk Jakarta mungkin sudah lumayan signifikan lah perbedaannya itu jumlahnya. Kalau untuk Sumatera Barat Buddha itu nggak terlalu banyak, Kristen itu juga nggak terlalu banyak gitu. Tetapi kita yakin sih sebagai anak muda kalau kita mau bersinergi bersama-sama untuk menyuarakan pesan-pesan toleransi baik di media media massa maupun offline. Mungkin kalau untuk menghapuskan tidak bisa seinstan itu, tapi setidaknya kita mengimbangi lah kayak gitu. Kalau di media sosial atau di dunia maya kita mengimbangi konten-konten atau narasi-narasi hate speech itu dengan narasi-narasi yang positif kayak gitu kan. Nah, dan kita terus membanjiri media sosial dengan konten-konten yang positif itu, konten-konten yang toleransi kayak gitu, sehingga anak-anak muda ini bisa mengedukasi berita-berita yang benar, jangan termakan hoax dan sebagainya itu. Nah, kalau untuk offline memang
kita memang perlu prosesnya yang panjang gitu untuk memberikan pemahamannya seperti itu, dan tidak mudah orang menerima memang. Karena stigmanya berbeda mengenai pengertian atau persepsi dari toleransi itu sendiri, setiap orang itu berbeda kayak gitu. Ketika kita melihat teman-teman yang berbeda tidak mendapatkan fasilitas seperti fasilitas umum, mendapatkan atau pelarangan mendapatkan kos-kosan kayak gitu. Karena saya juga pernah punya teman di Bukit Tinggi itu cerita, sebagai non-muslim saya merasa ini katanya kan kecil hati ketika saya mau ngekos, bu kosnya mengatakan tidak boleh, nanti dianggap saya memberikan pengaruh tidak baik kepada teman-teman yang muslim yang ngekos di sana. Nah, itu kan juga salah satu bentuk diskriminasi dan juga bentuk intoleransi kayak gitu. Nah, tapi memang kebanyakan masyarakat itu mengatakan ya kami aman-aman saja dengan non-muslim, nggak ada pergesekan apa-apa kayak gitu. Ya, memang secara umum mungkin secara kasat mata yang dilihat dari luar mungkin tidak kayak gitu kan. Mungkin persepsinya mereka adalah ketika berbicara intoleransi adalah terjadinya peperangan seperti Poso dengan mungkin seperti itu kayak gitu. Jadi memang berbeda sih persepsi, dan untuk menyamakan persepsi itu tidak juga mudah kayak gitu, apalagi untuk memperjuangkan kayak gitu. Tapi kita yakin dan terus berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa kita di Indonesia yang beragam ini kita harus saling memahami sih satu sama lain gitu. Terima kasih Uni Nuraini. Sama-sama Pak Sutoyo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini saya mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang toleransi di Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga semua Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semangat selalu berjuang. Selalu Pak, doakan. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih katanya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di Padang. Oke, boleh kapan-kapan ke Padang, Pak. Siap. Sama-sama Pak Paul. Terima kasih banyak. Boleh nih. Izin live? Ya, boleh. Terima kasih semuanya. Ya, silakan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.